cek. Cek 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 cek. Suka janda menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Tuhanmu Maha perkasa, gunung batu pelindung sempurna. Yang sesak sebentar, segera kau memuji namanya. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Cek 1 2 cek. Cek. 1 2 and cek cek 1 and 1 2 cek 1 2 cek. Cek. Cek 1 2 1 1 2. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu mana
Mari kita bernyanyi. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Pujilah Allahmu selamanya. Sebelum berakhir kehidupan, syukuri semua anugerahnya. Dia hari kalam semasa, semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Orang yang hina dan yang terhormat, hidupnya di dunia yang fana, keinginannya pun akan sirna, terkubur bersama jasadnya. Dunia bukanlah jalanku, hanya Tuhan harapanku. Haleluya, haleluya. Berbahagia orang percaya kepada Allah yang esa, di dalam Yesanya dirinya, sesuai dengan yang dijanjikannya. Jikalau Allah sertamu, sungguh bahagia hidupmu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu,
agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Raja Gereja yang beriman dan setia, beri berkat kepadaku dan bangkitkanlah hatiku mengikuti Kau, Rajaku. Kuatkanlah imanku, kuatkanlah imanku. Utus Roh Kudus-Mu Tuhan, tinggal dalam hati umat di seluruh dunia, agar semua jemaat-Mu berpencar namun bersatu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Terbukalah sorga, sebab apakah, sebab Yesus telah datang membukakannya, sebab
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita datang mohon pertolongan, walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Tuhan Allahmu Maha Perkasa, gunung batu pelindung sempurna. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Amangina yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya membacakan poin-poin dalam warta jemaat, kami memohon maaf, mungkin ada dari jemaat yang menerima warta jemaat secara tidak lengkap atau karena ada kesalahan fotokopi. Namun Amanginang bisa membaca juga dari warta jemaat yang dikirimkan melalui WA grup masing-masing sektor. Terima kasih. Saya akan bacakan beberapa poin yang penting untuk minggu ini. Pertama, nama minggu, Eksaudi, saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Atau ditangihon Jehovah do suara di bangsona, Tuhan mendengar seruan umatnya. Nomor 3, 3A, persembahan Minggu 21 Mei 2023. Hari ini Minggu 21 Mei 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. 1 amplop persembahan untuk Huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Nyonya Sauria Borupasaribu beberapa waktu yang lalu. Nomor 4, ibadah minggu. Ibadah minggu dilayangkan 4 kali, yaitu pukul 7.30 WIB, ibadah bahasa Indonesia, ibadah sekolah minggu, pukul 7.30 WIB, pukul 10 WIB, ibadah bahasa Batak, dan pukul 16 WIB, ibadah bahasa Indonesia. Kami tidak henti untuk menghimbau kepada Amanginang semua jemaat untuk datang minimal 15 menit sebelum ibadah dimulai, agar pelaksanaan ibadah dengan tertib dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nomor 5, ibadah Pentakosta. Pentakosta pertama. Pada hari Minggu 28 Mei 2023, ibadah Minggu Pentakosta dilayangkan 4 kali pukul 7.30 WIB untuk bahasa Indonesia, sekolah Minggu 7.30 WIB, dan 10.30 WIB bahasa Batak, dan 16.30 WIB bahasa Indonesia. Terkait Pentakosta pertama akan dilayangkan untuk persembahan dalam 1 amplop ke depan altar setelah khotbah untuk Huria, pembangunan dan ulawan pekabaran Injil Pusat HKBP. Kemudian ibadah Pentakosta kedua pada hari Senin 29 Mei 2023 pukul 18 WIB. Dilaksanakan ibadah Pentakosta kedua. Terkait hal itu, persembahan dalam 1 amplop ke depan altar setelah khotbah untuk Huria, pembangunan dan ulawan keadilan perdamaian keutuhan ciptaan KPKC. Kami harap seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Nomor 6, pada hari Jumat 26 Mei 2023 pukul 18 WIB di Jalan Kebun Bibit Barat nomor 47. Di Jalan Kebun Bibit Barat nomor 47, gereja akan melayangkan kebaktian penghiburan bagi keluarga M. Simbolon, Borupasaribu Nahinan, Sektor 6 Cipaganti, atas meninggalnya Ibu Nyonya Sauria Borupasaribu beberapa waktu yang lalu. Nomor 7, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 28 Mei 2023 akan dilayangkan Sakramen Baptisan Kudus bagi 1 orang anak perempuan dari keluarga
Raymond Histori Sinaga, Ibu Indri Borus Tumorang, jemaat dari HKBP Resort Cibidong. Bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, dapat mendaftar ke sekretariat gereja paling lambat pada hari Selasa 23 Mei 2023 dengan membawa fotokopi kartu keluarga, akte nikah, dan surat pengantar dari Sintua Sektor. Nomor 8, rencana program dan anggaran tahun 2024. Sesuai dengan program pusat HKBP untuk membuat program dan anggaran tahun 2024, maka setiap dewan, seksi, dan majelis pemendaraan untuk membuat rencana program dan anggaran tahun 2024. Dan diharapkan program tersebut paling lambat diterima pada tanggal 28 Mei 2023, karena selanjutnya akan dirapatkan pada rapat majelis Sabtu 3 Juni 2023. Mohon perhatian buat kita semua di dewan maupun di seksi. Nomor 10, kunjungan gerejawi Abirama Male Voice Assemble, Paduan Suara Pria Jawa Barat. Pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi Abirama Male Voice Assemble atau Paduan Suara Pria Jawa Barat setelah ibadah dalam rangka penggalangan dana mengikuti festival di Universitas Parayangan. Maka Abirama Male Voice akan membuka bazar penjualan makanan minuman di halaman gereja. Nomor 14, pertanyaan sektor. Untuk Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 19 WIB, sektor Mabasel Tim, tuan rumah keluarga M. Sinaga Berunababan, tempat di gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Ucapan selamat ulang tahun. Di dalam daftar ada 26 orang yang berulang tahun di gereja kita. Kami mohon untuk, jikalau ada di sini, untuk berdiri. Baik, tidak ada mungkin. Oh, ada di atas. Situa Melvin Huta Barat. Oke, terima kasih. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Demikian firman Tuhan untuk berulang tahun. Dan terakhir, berita keuangan. Huria pada minggu ini menerima secara keseluruhan sejumlah Rp48.918.000, untuk Huria Rp15.271.600, sentralisasi Rp17.041.200, untuk pembangunan Rp8.801.200, dan lain-lain Rp7.804.000. Demikian warta jemaat untuk kita di minggu ini. Jikalau ada sesuatu hal tentang warta jemaat, Amang Inang boleh menghubungi sekretariat gereja. Baiklah Amang Inang, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami memuji Engkau ya Allah, Allah yang luar biasa yang menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, baik kami secara pribadi, keluarga maupun secara kumpulan jemaat-Mu di Reformanda ini. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu itu, dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyampaikan doa kami Tuhan, harapan-harapan kami, keinginan kami Tuhan. Namun semuanya itu kami serahkan semua kepadamu, karena kami tahu apapun yang berasal dari Engkau itulah yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini juga ya Tuhan memasuki masa-masa untuk menghadapi pemilu di tahun 2024 nanti. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada semua warga negara agar boleh Tuhan untuk mengikuti proses ini dengan baik, untuk tidak menimbulkan Tuhan kekacauan atau menimbulkan berita-berita bohong Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kami ke depan, karena kami percaya Engkau akan mengurapinya, Engkau akan memampukan memimpin bangsa kami ini selanjutnya Tuhan. Begitu pula untuk pemimpin kami saat ini,
baik dari tingkat terendah maupun sampai tingkat tertinggi. Tuhan boleh memberikan hikmat agar kiranya dapat menjalankan fungsinya, tugasnya Tuhan dengan baik Tuhan, sesuai dengan arahan-Mu. Begitu pula Tuhan dengan kami semua warga negara Indonesia boleh mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari para pemimpin kami ya Tuhan. Begitu pula saat ini Tuhan, di masa COVID yang mungkin sedang menurun Tuhan, tapi Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri tetap akan menggugah kami semua untuk tetap menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang boleh dicanangkan oleh negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di Reformanda yang dalam kondisi sakit, baik di rumah sakit, pemulihan kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Amang C. Hutajulu, Amang SR Sibarani, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Nyonya F. Simanjuntak Boru Asibuan, Nyonya E. Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Utahuruk Boru Lumban Tobing, Amang J. Marpaung, Nyonya L. Siombing Boru Simanjuntak, Amang M. Simbolon, Nyonya Tahu Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tambu Bolon, Amang Amanulang, Situa KM Pangabean, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang JPM Togatorop, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang Emanik, Amang Daerah Gultom, Inang P Boru Nenggolan, itu pula dengan Amang Situa K Situmorang, maupun jemaat-Mu yang sekarang dalam kondisi kurang sehat Tuhan yang tidak kami sebutkan. Tuhan urapi mereka ya Tuhan, melalui perawatan medis yang boleh diberikan, melalui obat-obat yang diberikan kepada mereka Tuhan, agar kiranya mereka segera pulih dan dapat bersama-sama kami dalam memuji Engkau ya Tuhan. Begitu pula dengan semua keluarga yang merawat mereka, Engkau juga berikan kekuatan kepada mereka untuk merawat saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan anak, Tuhan boleh dengar doa mereka ya Tuhan. Tuhan boleh gugah iman mereka agar selalu mereka berpengharapan kepada Engkau, dan Engkau juga boleh Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi kerinduan kepada mereka. Kami juga berdoa buat saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Tuhan boleh mendengar doa-doa mereka, pengharapan mereka, agar kiranya Tuhan Engkau bisa menempatkan mereka dalam satu tempat pekerjaan. Begitu pula Tuhan yang mempunyai teman hidup, Engkau tunjukkan kepada mereka siapa yang menjadi akan teman hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu semua yang dalam pendidikannya, begitu pula yang sedang melaksanakan ujian UTBK maupun yang sudah melaksanakan ujian UTBK. Tuhan boleh sertai mereka semua. Tuhan boleh memberikan hikmat, kepintaran ke mereka, baik dalam menghadapi ujian-ujian di sekolah maupun yang akan menghadapi atau sudah menghadapi ujian UTBK. Tuhan boleh dengar pengharapan mereka. Tuhan boleh dengar Tuhan doa-doa mereka Tuhan. Sungguh mereka rindu untuk bisa berhasil dalam ujiannya. Sungguh mereka rindu Tuhan untuk melanjutkan pendidikannya mereka Tuhan. Dengar doa mereka Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkau mengabulkan Tuhan permohonan kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Jemaat AKBP Badung Reformanda Tuhan, untuk anak kami Timothy Simbolon agar lancar dalam berkomunikasi. Tuhan urapi juga orang tuanya, berikan kekuatan, kesabaran dalam merawat anak kami ini. Begitu pula Tuhan dengan jemaat-Mu yang lain, remaja, anak poso, perempuan, ama dan lansia. Engkau berkati mereka dalam setiap langkah kehidupannya, dalam setiap pergumulannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengadaan fasilitas untuk ruangan di lantai 2 dan basement. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang boleh memberikan itu kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau juga menggugah hati para jemaat semua untuk dapat berpartisipasi untuk pengadaan fasilitas tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ibadah minggu persiapan di HKBP Lembang. Tuhan boleh dengar permohonan mereka, Tuhan boleh lihat usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan apa yang menjadi pengharapan buat mereka untuk bisa mempunyai gedung gereja di sana untuk mereka bersama-sama ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang dalam setiap langkah ruya di sana ya Tuhan. Engkau boleh urapi para lado, begitu pula dengan jemaat di sana Tuhan. Tuhan juga boleh mendengar kerinduan mereka. Dengarlah mereka Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umat-Nya kan kalah tak berdaya. Si iblis penyesat yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Kekuatan kita yang fana tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesuslah yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus penebus, pahlawan yang kudus. Dia tetap berjaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube Hari Bandung Reformanda, kami sapa juga selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini pada Minggu Eksaudi, yaitu kitab Samuel 2 pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang ke-7, atau 2 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allah aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar seruan umat-Nya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam hal berseru seperti nama Minggu Eksaudi,
Saya tangihon masyaraku ali Jehovah, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sejauh mana dan di kondisi bagaimana kita berseru kepada Tuhan, atau kita lihat dari pengalaman pemazmur sendiri atau Daud menyanyikan di mana dia berseru kepada Tuhan, dia menyanyikan syukurnya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kita lihat tadi bagaimana dia dari cengkraman musuhnya, dari cengkraman Raja Saul yang menghempit kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia menjadikan pujian yang luar biasa. Seorang Daud, bagaimana dia memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya, bagaimana dia dengan begitu beratnya sesuatu pergumulan hidup. Kita bayangkan Bapak Ibu, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul sehingga mau mencabut nyawanya. Raja Saul menyiapkan, kita bayangkan Bapak Ibu, 3.000 orang mau mengintai, mau mengambil nyawa dari Daud sendiri dalam kehidupannya. Seperti contoh seekor semut, dia dibunuh atau dengan seekor nyamuk bisa dibunuh atau dihabiskan dengan meriam. Tentunya sangat aneh Bapak Ibu Saudara. Demikian pengalaman dari Daud sendiri, bagaimana dalam kesukaran pergumulan yang sangat berat sekali, bagaimana sikap pergumulan situasi yang mendesak, yang menghempit Daud sendiri dalam kehidupannya. Dia tidak punya sesuatu alat perang, dia tidak mempunyai dengan pengalaman-pengalaman bagaimana dalam kehidupannya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, bagaimana dengan himpitan pergumulan yang begitu hebat, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dia katakan, sesungguhnya gelola-gelola maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku, seakan-akan tidak ada jalan keluar, no way out. Di dalam kehidupannya dia berpikir bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengalahkan musuh. Tetapi itu pun Bapak Ibu, apa yang ada di benak pikirannya, dia sekonyong-konyong tidak mengerti di dalam kehidupannya bagaimana cara yang akan ditempuhnya. Bapak Ibu Saudara, hanya dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Artinya bagaimana sumber dari segala kekuatan yang dapat mengatasi segala himpitan, kesesakan, kesusahan, dia berseru kepada Tuhan sehingga jawaban atas seru pertolongan dan minta kepada Tuhan atas kepasrahan pergumulan dia hanya mengatakan dalam doanya dan berseru dengan kuat kepada Tuhan, sehingga dari cengkraman para musuhnya, cengkraman dari Daud, dia mengalami suatu ketenangan. Karena itu Bapak Ibu, dia berseru. Berseru artinya dia berdoa secara aktif. Dia berseru dengan iman yang termeteraikan di dalam kehidupannya. Dia berseru dengan bertobat. Dia curhat. Dia mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Sehingga Tuhan di dalam keterhempitan, di dalam kegalauan, di dalam tantangannya, Tuhan memberikan kekuatan dan memiliki sesuatu kekuatan di dalam Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita cukup hanya berseru kepada Tuhan? Karena itu kita diingatkan lewat firman Allah, kita harus mengatakan di dalam doa kita seperti perkataan Allahku, gunung batuku, tempat berlindungku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku. Itu suatu dari doa yang aktif, doa dan iman yang termeteraikan di dalam iman pemazmur Atta Daud sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita dengan seruan di dalam firman Tuhan yang luar biasa yang kita lihat dengan pengalaman dari Daud sendiri. Doa orang benar sangat besar, kuasanya melebihi bagaimana kekuatan dari kehidupan kita. Firman Tuhan banyak sekali bagaimana kita untuk berseru, berteriak, minta tolong, pasti dengan doa yang aktif, dengan iman yang termeteraikan. Kita lihat contoh Bapak Ibu bagaimana ketika bangsa Israel berseru, berteriak di dalam perbudakan mereka di Mesir, dalam jeritan mereka, Tuhan mendengar, Tuhan melepaskan mereka dari pembuangan di Mesir, sehingga Tuhan menjanjikan keselamatan, menjanjikan suatu kehidupan dan akan memperoleh tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bagaimana contoh yang kedua Bapak Ibu, ketika Hana dalam doanya dia berseru, berteriak, mengerang, dia menangis sebagai anak Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa Hana, sehingga Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Samuel menjadi seorang nabi yang besar. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 8 sampai yang ketiga. Bagaimana contoh yang berteriak, berseru kepada Tuhan ketika seorang pengemis yang buta, Bartimeus Bapak Ibu. Dia seorang pengemis yang di Jeriko berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga Yesus terhentak dengan perkataan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang saya perbuat untukmu, Rabuni, saya supaya dapat melihat. Sehingga Bapak Ibu kemujizatan di dalam kehidupan Bartimeus lewat seruan, lewat dia berteriak kepada Yesus, sehingga matanya menjadi celik. Itulah artian Bapak Ibu Saudara, kalau kita berteriak, kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan, sehingga apapun yang melampaui di dalam kehidupan kita, tantangan sekalipun, kalau kita memintanya, kalau kita berseru di dalam doa, apalagi dalam bentuk, dalam ketulusan hati kita, seperti Hana tadi, dia menangis, dia mengerang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya bagaimana supaya seruan kita itu didengarkan oleh Tuhan? Mari dengan benar dan mengenal, dan Tuhan akan memampukan kita berseru. Yang kedua, berserulah sepanjang waktumu Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, pasti Tuhan mendengarkan doa kita, seruan kita, teriak kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, seruanmu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, bukan sebuah keegoan atau bukan seruan emosi atau seruan yang emosional. Artinya, pahamilah Bapak Ibu imanmu, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan juga berkuasa menolak seruanmu ketika tidak menjadi
kesukaan lagi bagi Tuhan. Karena itu bagaimana dengan ketulusan iman kita, bagaimana doa yang aktif, bagaimana iman yang termeteraikan, sehingga doa kita, seruan kita, teriakan kita tidak Tuhan tolak di dalam kemuliaannya. Artinya mari dengan sungguh kita Bapak Ibu Saudara hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Pujilah Dia selalu dan berserah kepada Tuhan. Itulah kita, artinya Bapak Ibu yang berseru ketika kesesakan, ketika kita mengalami perseteruan, ketika kita mengalami pergumulan, mari kita meminta tolong, mari kita berseru, mari kita berdoa, berteriak kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mendengarkan segala bentuk teriakan kita, asal kita tidak dengan kepura-puraan. Sebagai contoh ilustrasi, ada seorang pria yang kaya memiliki kekayaan yang bergelimang. Dalam hatinya banyak kekhawatiran Bapak Ibu. Dia mengalami kegelisahan, tidak mengalami kebahagiaan dengan harta yang melimpah. Pada suatu ketika dia pergi ke bioskop, dia sering ke bar, dan bagaimana dia tidak mendapat suatu kebahagiaan, tetapi tetap merasa kesepian, tidak pernah memberikan ketenangan. Di awal-awal mungkin dia merasa tenang, bahagia, tetapi kemudian dia mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Dia pergi ke sebuah villa, juga di awal-awal dia tetap menikmati, tetapi kemudian dia juga mengalami kegersangan dalam hidupnya. Dia pergi dia karena dengan kekayaannya dia membangun bunker, suatu tempat persembunyian dalam hatinya, dalam kegelisahannya. Itu pun tidak memberikan sesuatu jaminan bagi dia Bapak Ibu. Pada suatu saat dia mengelilingi dunia dengan pesawat, mau mencari tempat kesenangan Bapak Ibu. Tetapi pada suatu ketika dalam perjalanan pesawat mengalami turbulensi yang sangat besar. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita mengalami pesawat turbulensi yang begitu sangat besar? Semuanya kru dari pesawat, bahkan pilot, mereka ketakutan, was-was, mengalami bagaimana kematian akan menjemput mereka. Di sampingnya ada seorang bapak yang sederhana. Dia tunduk kepala, bagaimanapun turbulensi pesawat yang begitu berat, dia tetap di dalam ketenangan. Dia bermeditasi. Dia tidak menghiraukan bagaimana turbulensi pesawat yang begitu berat. Tetapi dengan kepolosan dia hanya berdoa. Sehingga seorang pria dalam kekayaannya, mengapa tadi Bapak dalam turbulensi pesawat yang begitu kuat, Bapak dalam keadaan tenang, dalam bahagia? Dia mengatakan, kenapa saya takut? Karena Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku. Tuhan adalah penyelamatku, gunung batuku, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kepadanya lah aku berseru, kepadanya lah aku minta tolong. Sehingga dengan ketenangan, kebahagiaan yang dia alami bersama Tuhan tetap termiliki Bapak Ibu Saudara. Itulah dengan nama minggu kita, bagaimana dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Saita ngihonba suaraku ali Jehovah. Bagaimana kita memiliki persekutuan yang indah. Apapun ketika turbulensi kehidupan yang menggoncang kita, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan seruan doa kita, minta tolong kepada Tuhan, pasti kita orang beriman sungguh di dalam ketenangan, kebahagiaan. Pasti kita turbulensi kehidupan apapun, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mempererat persekutuan dengan Tuhan, pasti kenyamanan, kebahagiaan terjamin pada hidupnya. Seperti juga firman Tuhan dalam Pemazmur
37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak seperti yang dialami pemazmur tadi. Dan juga tadi epistel kita mengatakan Bapak Ibu dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Mari lewat minggu kita Bapak Ibu, minggu Eksaudi, mari kita mendengarkan apa yang dimintakan Tuhan dan kita berseru dan berdoa dengan aktif, dan iman kita yang sudah termeteraikan dijamin dalam suasana kebahagiaan, ketenangan sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan. Bagaimanapun pergumulan cengkraman dari musuh, dari Daud dan cengkraman Saul, dia tetap berseru Tuhan kepadamu. Dia tidak pernah minta tolong kepada siapapun, bahkan dunia, bahkan alat-alat perang. Tetapi dia mengatakan, Engkau Tuhan gunung batu, Engkau Tuhan perlindungan, tempat dia berlindung, tempat keselamatan, kota benteng, pelarian keselamatan dari Daud sendiri. Sehingga Tuhan di dalam keterhempitan kesesakannya, Tuhan memberikan yang terbaik. Walaupun dalam gelora maut mengelilingi dia, walaupun banjir, bandang, walaupun perangkap, tetapi dia dalam kesesakannya berseru kepada Tuhan. Demikian kami Tuhan, dalam keterhempitan kami, kesesakan kami, dalam apapun pergumulan kami mau Tuhan berseru kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel Tuhan melepaskan, seperti Hana dalam doanya, seperti Bartimeus dalam serunya, permintaannya kepada Engkau Yesus. Dia menjadi celik melihat kembali. Kiranya lewat lawatan firman Tuhan kami semakin diteguhkan. Walaupun turbulensi kehidupan menggoncang kami, kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya kepada tangan pengasihan Tuhan. Kami Tuhan mau dengarkan doa kami. Kami Tuhan mau berteruk dengan setulus hati kami, dengan doa kami yang aktif, dengan iman kami yang termeteraikan di dalam Yesus Kristus. Dengarlah Tuhan, dikala kami tergoncang kehidupan kami, dikala hidup kami terhempit, di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup kami berseru kepada Tuhan. Karena berseru kepada Tuhan dalam Yesus, ketenangan, kebahagiaan, pasti Tuhan bertindak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan. Kiranya menjadi berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada minggu hari ini, kiranya Engkau rapi, berkati Tuhan mereka dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka, kinerja mereka, dalam usaha mereka juga Tuhan. Engkau semakin berkati dalam kehidupan rumah tangga dan juga anak-anak mereka, dan juga pada masa usia lanjut Tuhan juga memberkati dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon segala kekurangan dan dosa kami kiranya Engkau Tuhan hapuskan, supaya kami layak Tuhan berseru minta tolong, dan doa kami Engkau Tuhan dengarkan di dalam kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sambil kita mengumpulkan persembahan. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan
menyamar hatiku agar taat mengikutimu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku berjanji setia mengikut jalan-Mu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku agar taat mengikut-Mu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walaupun merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikut-Mu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku,
melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah